data foto udara itu ya kita tidak bisa mengandalkan dari data data GPS dari drone saja ya tadi yang tidak ada tidak dikait dikonekskan atau tidak diintegrasikan dengan GPS geodetik. Nah, di situ dengan resolusi yang tinggi ya tadi sampai 3 cm, namun ketelitiannya masih 12 meter itu kan tidak seimbang ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya dengan akurasi resolusi tinggi, nah harusnya ketelitiannya juga tinggi. Nah, itu yang nantinya tentunya ini akan menghasilkan hasil pemodelan dengan akurasi yang lebih tinggi juga. Jadi kalau selisihnya masih 12 meter ini kan nanti hasil pemodelannya juga juga tidak maksimal akurasinya. Baik, jadi itu bagaimana kita bisa tadi ya memastikan ya, seperti yang kita bahas kan data foto udara. Jadi memastikan dulu bahwa resolusi spasialnya itu oke tinggi dan juga ketelitian spasialnya juga tinggi. Jadi kalau resolusi tadi yang sudah kita bahas dari ketinggian yang dulunya ataupun sensor yang akan kita gunakan. Nah, di sini ketelitian ya harus diimbangi dengan ketelitian yang tinggi juga. Baik, selanjutnya kita bahas ada ini ya hasil dari data foto udara ataupun data drone ya. Itu ada ortofoto, digital surface model, dan juga digital terrain model. Nah, kalau kita membahas DEM, jadi ada beberapa pengertian ya. DEM itu dibagi menjadi dua, DSM ataupun dan juga DTM, tapi ada juga DEM. Istilah DEM sendiri itu ada yang mengartikan bahwa kalau DEM itu hasil dari proses teoris, sedangkan DTM ini hasil dari pengolahan ya dari DSM berubah ataupun diolah menjadi DTM itu baru yang DEM DTM. Kalau DEM sendiri baru dari proses teresis. Namun kalau kita lihat di aplikasi pengolahan data foto udara, KISOP ya contohnya ya, di sana uh, yang di, dipilih ya, jadi ekspor DEM ya, bukan ekspor DTM ataupun ekspor DSM ya. Jadi ekspor DEM. DEM berarti kalau di aplikasi Agisoft aja menyampaikan DEM, nah itu yang mungkin ya, uh, ya DEM ini bisa juga dibedakan menjadi dua ya, DSM, DTM, karena hasil proses Agisoft ini ada dua ya, bisa DSM ataupun bisa DTM, ataupun nanti pengolahan DTM-nya bisa dengan aplikasi lainnya setelah DSM. Jadi baik, ini contoh di layar ini dari hasil dari skripsi mahasiswa ini ya, dari Mas Bagus. Ini foto udara di pesisir layar, kemudian ini data DSM-nya, jadi masih dalam bentuk digital surface model, kemudian diolah dengan aplikasi lain menjadi data digital terrain model, dan kita lihat bahwa memang ini lebih yang DTM ini lebih smooth ya, karena memang pohon-pohon ini sudah dihilangkan, kemudian ada rumah, ada bangunan-bangunan mungkin warung itu sudah juga dihapus ya, dihapus atau dihilangkan sehingga menghasilkan data digital terrain model seperti ini. Nah, apa yang digunakan ya, digunakan dalam pemodelan nanti. Nah, itu nanti kita bahas. Kita bisa juga menggunakan data DSM, bisa juga menggunakan data DTM. Nah, tergantung ya nanti dalam kita proses pemodelannya. Baik, nah selanjutnya ini ada contoh lain ya. Ini di Gunung Kidul, Baron, Kukup, dan Sepanjang. Jadi tadi ya sudah saya sampaikan bahwa dalam satu pemodelan tsunami itu suatu metodenya itu menggunakan surface roughness ya, surface roughness untuk mengetahui ataupun mendefinisikan bahwa di permukaan lahannya itu beda-beda, tidak hanya lahan terbuka. Nah, ada vegetasi atau permukiman. Nah, di sini
untuk mendapatkan data pengendalian ya secara lebih detail. Nah, di sini tentunya kita bisa menggunakan data dari foto udara tersebut. Nah, di sini kemudian dikonversi menjadi ataupun didigit ya, digit kemudian menjadi peta penggunaan lahan. Nah, dari peta penggunaan lahan ini nantinya akan dikonversi menjadi data surface Rapmas. Selanjutnya, ya di sini ada tadi ya tipe data DEM. Nah, ini data-data dari YV tadi ya, dari drone. Nah, ini kita bedakan dulu ya, mana itu DTM, mana itu DSM. Nah, prosesnya, nah kita bisa bedakan ya, yang sebelah, kalau di peta ini yang sebelah atas ini masih DSM, yang sebelah bawah ini sudah DTM. Nah, bedanya lihat ya, di sini ada tiga, tiga lokasi tadi ya, Baron, Kukup, dan Sepanjang. Nah, di sini juga Baron, Kukup, dan Sepanjang. Nah, ini Baron di bagian nah ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bahwa dari ketiga ini tipologinya berbeda ya. Tadi karakteristiknya berbeda. Karakteristik berbeda, tipologi berbeda, sehingga kepentingan ya. Ya kita perlu data yang detail ya untuk bisa mendefinisikan bahwa memang oh ini sebenarnya ini tipenya berbeda sehingga nanti bagaimana tsunami apakah berbeda atau tidak. Nah, di sini pentingnya kita menggunakan data data drone ini untuk menghasilkan data yang detail sehingga kita bisa membedakan dari ketiga pantai ini secara lebih mudah dan juga akurat. Ini contoh yang Baron, jadi ini yang saya buat profil melintang dari garis pantai ke arah daratan. Di sini terlihat bahwa yang banyak pohonnya dan juga di sana ada bangunan-bangunan ya, ada warung dan juga pedagang, rumah pedagang. Terlihat bahwa dari profil melintangnya ini masih cukup bervariasi ya, karena memang masih ada data pohonnya ikut dan juga rumah-rumah masih ikut. Nah, kemudian di sebelah kanan ini sudah eh, kita convert menjadi data DTM ya, di mana data pohon dan juga rumah ini sudah kita kita hapus ya, ataupun sudah kita filter sehingga hanya ada data dari lainnya ataupun groundnya. Jadi seperti ini sebenarnya. Kemudian di Kukup juga eh, morfologinya kalau masih DSM demikian, kemudian yang setelah DTM. Nah, di sini yang Kukup ini cukup cukup menarik ya, bahwa memang di bagian depan ini di Kukup ini ada pembangunan ya, pembangunan. Jadi kalau yang di Baron ini alami, di garis pantainya ini alami, tidak ada bangun kembang. Oh, ada sih bangunan kecil di sini. Namun di Kukup ini ada semacam ya bentuk ini ya konstruksi ya, konstruksi. Nah, di sini terlihat bahwa ada kepentingan lereng yang cukup berbeda, tidak alami ya bagian depan itu. Memang di depan ini ada suatu konstruksi lereng uh, yang mungkin menahan pasir atau apa. Nah, di sini terlihat bahwa memang langsung tinggi ya, cukup curang. Nah, ini juga dalam tsunami merespon morfologi tentunya akan menghasilkan gelombang yang berbeda juga. Nah, selanjutnya yang sepanjang. Jadi kalau sepanjang ini cukup panjang apa namanya pantainya. Jadi kalau Baron ini memang eh, sempit ya. Jadi garis pantainya ini sempit, tapi memanjang ke belakang. Cukup ini lebih lebar sedikit sebenarnya ya. Namun tengah-tengah lah. Ini agak lebar dan agak panjang ya kalau cukup. Nah, yang sepanjang ini yang memanjang ke samping ya, memanjang asing dan ke belakangnya ini relatif pendek. Nah, ini yang terdapat perbedaan ya, tiga perbedaan yang cukup signifikan antara tiga pantai ini. Nah, di sini dengan adanya data drone ya kita bisa membedakannya secara lebih mudah dan lebih akurat. Dan di sini juga
morfologinya beda juga ya, baik itu DSM maupun DTM. Nah, kalau DSM di sepanjang ini yang paling depan ini memang bangunan-bangunan gubuk ya, bentuknya memang ini eh, cukup runcing di depan, kemudian ini vegetasi belakang, kemudian vegetasi lagi. Nah, itu yang di sepanjang. Dan secara alami berikut morfologinya, jadi naik dulu kemudian data. Nah, di sini dari ketiga pantai ini, jadi kalau yang Baron Kukup ini relatif semakin ke belakang semakin tinggi ya. Namun kalau sepanjang ini ada sebelum naik ke bukit ini ada turun lagi ya. Jadi ini ada sawah. Jadi di sini nanti turun lagi di sepanjangnya. Kita bisa membedakan ya di sini ya dengan drone ini, data drone resolusi tinggi tentunya ya. Dengan data drone resolusi tinggi ini kita bisa membedakan eh, tipologinya ataupun perbedaannya. Nah, kalau kalau kita menggunakan Demnas maupun maupun SATM yang Demnas itu sekitar 10 atau 8 meter ya, sedangkan SRTM ini 30 meter, nah, tentunya akan berbeda ya, berbeda nanti dalam kita mengidentifikasi akan menghasilkan data yang punya akurasinya lebih rendah karena ya terlalu general dalam kita membedakan tipologi dari ketiga pantai ini. Nah itu pentingnya kita menggunakan data truk. Baik, nah di sini eh, selanjutnya, nah, bagaimana kita manfaatkan ya tadi yang pernah saya sampaikan di awal bahwa data data DEM-nya itu menggunakan data SRTM dan juga data dari DEM hasil foto udara. Jadi dengan resolusi yang tinggi tadi. Ini contoh pemodelan tsunami dengan tsunami ya, tsunami N3. Jadi kalau dengan tsunami N3 ini kita bisa membuat multi domain ya. Nah, multi domain. Jadi ada, nah ini contoh dari penelitian saya, ada 6 domain yang saya gunakan. Jadi domain satu ini yang paling besar. Domain satu ini sekitar hampir satu pulau Jawa ya. Area kajiannya hampir satu pulau Jawa, bagian sebelah selatan pulau Jawa ya. Ini untuk domain satu, kemudian mengecil ke domain 2, domain 3, 4, 5, 6 ini dimensinya tentunya semakin mengecil sepertiga ya kalau eh, peraturan ataupun ini ya arahan dari senior ataupun pembimbing saya itu sepertiga perbandingannya, perbandingan panjang dan lebar ya dari domain ini semakin kecil berarti ini sepertiganya lagi jadi dari 900 kilometer panjangnya turun ke sekitar 300, turun lagi ke 100, turun lagi sekitar 30, turun lagi ke 12 dan turun lagi ke 4 meter ini 4 kilometer. Kemudian lebarnya juga demikian sepertiga bandingannya. Nah, di sini eh, data-data yang domain-domain yang besar ya dan domain yang kecil ini. Selanjutnya di sini ada sumber data ya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada batimetrinya. Di sini saya gunakan Gepco ya dengan resolusi 921 meter. Jadi di domain satu dan domain 2 ini masih dengan batimetrik dan topografi dari Gepco ya. Kemudian mulai domain 3 ini sudah menggunakan data dari BPT yang sekarang green ya dengan resolusi 90 meter. Batimetrinya ini sampai dari domain 3 sampai domain 6. Kemudian topografi domain 3 sudah menggunakan SRTM 30 meter, eh, juga domain 4, kemudian yang domain 5 ini sudah gabungan ya, gabungan antara data DEM dari SRTM dan juga DEM dari UAV dengan resolusi yang 0,36 meter. Jadi ini DEM-nya sekitar 30 cm ya yang kita gunakan.
Kemudian, nah di sini juga